Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel Belajar Saham. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menilai apakah manajemen perusahaan jujur dan dapat dipercaya. Seringkali, dalam menganalisis saham, kita terjebak pada angka-angka di laporan keuangan dan laporan tahunan. Namun, kita kadang lupa untuk menilai apakah manajemen perusahaan tersebut benar-benar baik dan jujur. Dalam berinvestasi saham, manajemen merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan. Dengan memahami lebih dalam tentang manajemen perusahaan, kita bisa mengetahui pola pikir mereka dan melihat bagaimana mereka membawa perusahaan untuk tumbuh dalam jangka panjang. Sebelum masuk ke detail, mari kita bahas mengapa analisis manajemen sangat krusial dalam berinvestasi. Banyak investor sukses seperti Warren Buffett mengatakan bahwa memilih perusahaan dengan manajemen yang hebat sama pentingnya dengan memilih perusahaan dengan fundamental yang kuat. Manajemen yang tepat tidak hanya membuat keputusan strategis yang cerdas, tetapi juga menjaga stabilitas perusahaan di masa sulit dan memastikan pertumbuhan jangka panjang. Dengan memahami kualitas manajemen, kita bisa mengurangi risiko investasi dan mengoptimalkan potensi keuntungan di masa depan. Pertama-tama, kita harus memastikan bahwa tim manajemen memiliki integritas yang tinggi. Dengan manajemen yang berintegritas dan jujur, kita akan merasa lebih aman dalam memegang saham perusahaan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah manajemen dapat dipercaya. Yang pertama, latar belakang eksekutif. Lakukan pemeriksaan latar belakang terhadap eksekutif utama, terutama CEO dan tim puncak. Pastikan untuk mengetahui apakah mereka pernah terlibat dalam kasus penipuan, skandal hukum, atau masalah etika lainnya. Informasi ini dapat diperoleh dari laporan tahunan, publikasi resmi perusahaan, berita, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Yang kedua, rekam jejak manajemen. Tinjau apa yang telah mereka katakan dan lakukan di masa lalu. Apakah mereka memiliki catatan kinerja yang konsisten dan jujur? Hal ini dapat dilihat dari public expose di tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya menjelaskan rencana dan target yang akan dicapai perusahaan ke depan. Jika manajemen menetapkan target dan rencana yang terlalu besar, namun tidak mampu mencapainya, hal tersebut bisa menjadi indikator risiko yang tinggi. Seorang pemimpin yang sering gagal memenuhi janji atau terlibat masalah biasanya menandakan adanya risiko yang signifikan. Ketiga, transparansi. Pastikan manajemen selalu mengungkapkan informasi secara terbuka dan jujur kepada pemegang saham. Transparansi dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi penting merupakan indikator bahwa tidak ada yang disembunyikan dari publik. Perhatikan juga opini auditor eksternal perusahaan. Jika auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian, artinya laporan keuangan telah disusun dengan benar, sesuai standar akuntansi. Namun, apabila terdapat opini dengan pengecualian atau peringatan, hal tersebut bisa menjadi sinyal adanya masalah serius yang perlu diwaspadai sebelum mengambil keputusan investasi. Selain itu, pastikan perusahaan menggunakan metode akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Misalnya, jika tahun lalu perusahaan menggunakan metode A dan tiba-tiba beralih ke metode B tanpa penjelasan yang masuk akal, hal itu bisa menunjukkan adanya sesuatu yang tidak beres. Konsistensi sangat penting untuk memastikan bahwa angka-angka yang disajikan tidak dimanipulasi melalui kebijakan yang berubah-ubah. Selanjutnya, kita lihat aspek kompetensi. Dalam berinvestasi, kita pasti tidak ingin perusahaan yang akan kita investasikan dikelola oleh manajemen yang tidak kompeten di bidangnya. Yang pertama, pengalaman dan keahlian. Semakin banyak pengalaman di industri yang relevan, semakin besar kemungkinan manajemen mengerti dinamika yang terjadi di pasar. Manajemen yang memiliki sejumlah pengalaman diharapkan mampu untuk mengambil keputusan perusahaan yang lebih bijak.
Hal ini memberikan ketenangan kepada pemegang saham pada saat kondisi-kondisi krisis. Perhatikan juga latar belakang pendidikan dan pelatihan profesional yang mereka miliki. Yang kedua, kinerja masa lalu. Evaluasi bagaimana manajemen menangani tantangan di perusahaan sebelumnya. Apakah mereka mampu membawa perusahaan melewati masa krisis dan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan? Studi kasus sukses maupun kegagalan bisa memberikan insight berharga untuk investor dalam menilai manajemen perusahaan. Mengelola risiko dan pengaturan utang. Selain integritas dan kompetensi, manajemen yang baik juga harus mampu mengelola risiko dengan bijak. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya. Yang pertama, pengelolaan utang. Pastikan perusahaan menjaga tingkat utang pada level yang wajar. Rasio utang membantu investor memahami struktur keuangan perusahaan. Rasio yang terlalu tinggi dapat menjadi sinyal risiko. Sementara rasio yang terlalu rendah mungkin menunjukkan perusahaan tidak sepenuhnya memanfaatkan peluang leverage. Rasio utang terhadap ekuitas idealnya berada di kisaran 0,25 hingga 1 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk kegiatan operasionalnya. Yang kedua, likuiditas dan arus kas. Cadangan kas yang cukup bisa menjadi penyelamat dalam situasi darurat, memastikan perusahaan tetap beroperasi meskipun badai ekonomi melanda. Manajemen yang cerdas tahu betul, menjaga arus kas tetap sehat adalah prioritas utama. Bukan hanya untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional, tetapi juga untuk menjaga pertumbuhan bisnis tetap stabil. Jadi bagaimana caranya? Pengelolaan piutang yang baik, pengendalian pengeluaran, dan perencanaan keuangan yang matang adalah kunci utama. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi bagaimana memastikan uang itu tetap mengalir dengan baik. Sekarang, mari kita bahas bagaimana manajemen menginvestasikan modal perusahaan dengan efektif. Cara yang biasanya digunakan adalah ROIC, atau Return on Invested Capital. ROIC adalah metrik keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dari modal yang diinvestasikan. Rumus ROIC dapat dihitung dengan arus kas bersih dibagi dengan total utang jangka panjang dengan ekuitas perusahaan. Target Return on Investment, ROIC, minimal 10% secara konsisten menunjukkan bahwa manajemen mampu menghasilkan nilai tambah dari setiap modal yang diinvestasikan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari laba yang diperoleh dalam satu periode singkat, melainkan dari pertumbuhan dan kesinambungan yang dapat dicapai dalam jangka panjang. Salah satu indikator penting untuk menilai kualitas manajemen adalah apakah para eksekutif memiliki saham di perusahaan. Dengan memiliki saham, mereka tidak hanya menjadi pengambil keputusan, tetapi juga pemilik bersama yang merasakan setiap konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kepemilikan saham tersebut mendorong mereka untuk selalu berpikir ke depan, menghindari keputusan yang hanya menguntungkan dalam jangka pendek, dan lebih memfokuskan upaya pada pembangunan serta pengembangan perusahaan secara berkelanjutan. Lebih dari itu, struktur bonus dan insentif yang diterapkan kepada manajemen juga harus disusun sedemikian rupa, agar selaras dengan visi jangka panjang perusahaan. Bonus yang hanya mengutamakan keuntungan sesaat bisa memicu perilaku yang riskan dan tidak strategis, di mana keputusan diambil untuk memaksimalkan keuntungan instan tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan. Sebaliknya, insentif yang dirancang untuk mendorong pencapaian target jangka panjang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil benar-benar mendukung pertumbuhan perusahaan secara menyeluruh. Hal ini menciptakan sinergi antara kepentingan pribadi para eksekutif dengan keberhasilan perusahaan, sehingga semakin mendorong mereka untuk membuat keputusan yang berwawasan jauh ke depan. Dengan demikian, integrasi antara kepemilikan saham oleh manajemen dan struktur insentif yang tepat merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan.
Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang juga tertarik dengan dunia investasi. Tulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin kamu lihat di video berikutnya. Dan sampai jumpa di